Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Mentor Keuangan. Sudah lama sekali ya kita nggak bikin video. Kali ini saya pengen bikin konten yang ringan-ringan aja, yaitu mengenai buku perencanaan keuangan ya. Nah, di sini saya ingin memberi informasi atau bercerita lah, sharing ya, mengenai buku perencanaan keuangan yang pernah saya baca. Dan kali ini nanti ya, ini kan tentang Pak Safir Senduk ya. Nanti kita akan coba bahas buku-buku perencanaan keuangan lainnya yang pernah saya baca. Nah, kenapa di bukan episode lah ya, kalau bilang episode pertama mengenai buku ya, kenapa Pak Safir Senduk duluan nih ya. Kenapa Safir Senduk? Karena menurut saya sih beliau ini termasuk yang pionir ya, atau pertama kali berprofesi sebagai perencana keuangan di Indonesia. Mungkin sudah ada sebelum beliau, tapi beliau kayaknya yang paling pertama, yang cukup terkenal kali ya, atau dikenal. Nah, buku pertama beliau yang pertama kali saya baca tuh yang ini. Nah, ini Siapa Bilang Jadi Karyawan Nggak Bisa Kaya. Nah, kenapa ini saya tertarik banget sama buku ini? Karena saya adalah seorang karyawan sebenarnya ya. Jadi mentor keuangan ini sebenarnya bukan financial planner yang komersial ya gitu. Jadi saya kebanyakan sih fokus di edukasi. Nah, karena saya adalah seorang karyawan, jadi nggak bisa full time ya jadi financial planner. Cuman kalau teman-teman ada yang pengen konsultasi atau tanya kepada saya sih, silakan aja, bebas ya, it's free. Ya, mau tanya apa aja, mau bertanya apa saja bebas, dan saya pun juga bebas mau jawab apa enggak. Oke, ini judul buku yang pertama kali saya baca ini, saya ingat banget. Mungkin ada tanggalnya kali ya, nggak ada ya. Oh nggak ada. Oh lihat nih, cetakan 1 Desember 2005, ini 2007. Sepertinya saya bacanya tahun 2007 beli ini. Ya. Ini bahkan isi dari buku ini saya praktekkan, terus saya coba baca lagi buku-buku lainnya. Nah, karena ada serinya ya, mencari penghasilan tambahan, mengatur pengeluaran, program pensiun, dana pendidikan, antisipasi resiko, dan keuangan keluarga. Nah, ini saya punya bukunya semua nih ya. Program pensiun, buka usaha nggak kaya percuma, karyawan harus nabung biar makmur ya. Lihat ini bukunya sampai udah berjam ya. Terus ada juga mencari penghasilan tambahan ya. Oke, terus ada mengantisipasi resiko, ini asuransi ya. Nah, ini ada keterangan apa itu profesi perencanaan keuangan, karena dulu tidak begitu banyak dikenal ya mengenai profesi perencanaan keuangan. Dan Pak Safir mencoba memberikan penjelasan di setiap awal bukunya, selalu dijelaskan apa itu profesi perencanaan keuangan. Kalau sekarang sih kebanyakan udah baik yang mengerti ya. Mengelola keuangan keluarga, ini lengkap banget ya. Nah, ini ada tanggal tahun berapa nih? Jumat tanggal 7 bulan 3 tahun 2008, 22.800. Oke. Lalu apa lagi nih? Nah, dana pendidikan anak ya. Lalu ada lagi mengatur pengeluaran secara bijak. Nah, ini semuanya saya baca, dan lalu saya ingat saya bahkan sempat membuat Excel saya sendiri, terutama yang untuk program pensiun, karena di sini diberikan ilustrasi ya, ini caranya ya. Ini ada tabel-tabelnya nih. Nah, nih ya, perkiraan standar biaya hidup, lalu apa lagi nih? Mempersiapkan dananya seperti apa ya, jumlah dana pensiun dibutuhkan, itu ada tabel-tabelnya. Lalu nah, ini ada lampiran-lampiran bagaimana cara menghitungnya, itu lalu saya buat tabel Excelnya sendiri. Dan mungkin itu pada akhirnya semakin membuat saya terpacu atau tertarik untuk lebih mendalami lagi mengenai perencanaan keuangan. Dan lalu saya belajar kebetulan dengan Pak Safir sendiri belum pernah ketemu sampai sekarang ya, tapi buku-buku beliau udah banyak menginspirasi saya. Tapi saya pertama kali belajar sama Mas Adil Akbar Majid ya. Di
Di situ saya juga sebelumnya tentunya membaca buku-bukunya Mas Aidil, lalu saya semakin tertarik dan mencoba mencari tempat kursusnya di IARFC, International Association of Registered Financial Consultant, dan alhamdulillah sudah sampai lulus RFC ya. Teman-teman yang kepingin juga mendalami ilmu perencanaan keuangan ya, tidak harus menjadi seorang perencana keuangan, tapi untuk pribadi pun itu sangat bermanfaat ya. Saya pribadi tidak awalnya nggak pengen jadi seorang perencana keuangan atau jadi seorang speaker gitu ya, atau trainer gitu, enggak. Sebenarnya awalnya ya untuk diri saya sendiri aja, untuk keuangan saya sendiri. Tapi lama-kelamaan juga akhirnya ilmu yang kita miliki ini, ilmu apapun ya sebenarnya, bukan hanya perencanaan keuangan. Anda mendalami ilmu masak, Anda mendalami ilmu agama, Anda mendalami ilmu matematika, fisika, ekonomi, itu kalau di-share tentu akan sangat bermanfaat. Nah, apalagi saya melihat ilmu perencanaan keuangan ini suatu skill yang sebaiknya memang kita miliki sejak kecil, dan terus diaplikasikannya itu akan sangat bermanfaat apabila bisa kita share ke semua orang yang membutuhkan. Dan tentunya pastinya semua orang membutuhkan ini ya, mulai dana pendidikan anak ya, kalau sudah berkeluarga, memulai keluarga, baru berkeluarga mulai keluarga ya, mengatur pengeluaran secara bijak tentunya semua orang, mulai dari anak SD, SMP, SMA, kuliah, berkeluarga, itu perlu mengetahui cara melakukan pengeluaran keuangan dengan bijak ya. Ada lalu juga antisipasi risiko ya, untuk mobil ini kebanyakan mengenai asuransi ya, ini ya namanya juga antisipasi risiko ya, asuransi kesehatan ya, asuransi jiwa. Di sini sejak awal tahun berapa ini, 2019 sudah banyak dijelaskan oleh Pak Safir Senduk ya, sehingga dari kalau kita udah paham dari awal apa itu asuransi, kita akan bisa membeli produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Nah, kalau Anda karyawan, nah ini, kalau karyawan wajib dibaca 2 buku ini nih. Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya, dan karyawan harus nabung biar makmur ya. Ini juga 5 langkah ini saya coba praktekkan ya. Tetapkan tujuan keuangan masa depan, menabung secara bulanan ya. Investasikan bonus Anda, produktifkan harta Anda, dan persiapkan diri menghadapi masa-masa sulit ya. Tetapkan tujuan keuangan, ini adalah langkah awal memang dalam proses perencanaan keuangan adalah tujuan keuangan. Menabung secara bulanan ya, investasikan bonus Anda ya, ini masuk rasio investasi ya, 10%, termasuk bonus ya. Ini juga bagaimana, apakah bonus digunakan untuk membayar utang dulu atau untuk liburan atau seperti apa. Produktifkan harta Anda, ini bagaimana kita berinvestasinya. Kalau aset kita diem aja nganggur kan sayang gitu ya. Persiapkan diri menghadapi masa-masa sulit ya, ini kurang lebih mengenai dana darurat. Sebenarnya ilmunya sudah ada di sini semua ya, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dengan baik ya. Nah, 5 kiat praktis mengelola gaji agar bisa kaya, semuanya biar kaya gitu ya. Cuman kalau saya pribadi, perencanaan keuangan itu bukan agar membuat kita bisa jadi kaya, tapi agar kita bisa mencapai tujuan keuangan. Kaya itu sesuatu yang lain lah ya. Kalau Anda pengen jadi kaya apa ya? Kalau dikasih 1 gunung emas, mintanya 1 gunung emas lagi ya. Seperti itu. Itu manusia nggak akan pernah puas. Jadi kalau mau dibilang mau jadi kaya apa? Udah punya 1 miliar kurang, itu 2 miliar kurang, punya 1 rumah kurang lagi. Dan itulah sifat manusia ya, seperti itu, nggak pernah puas ya, selalu udah tercapai kepingin lagi yang lebih, ada semacam tantangan seperti itu. Sehingga kalau kita melakukan perencanaan keuangan sebaiknya untuk mencapai tujuan hidup kita ya. Tujuan hidup kita pengen menjadi seorang ayah yang bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan baik, itu tujuan hidup. Legacy apa sih yang pengen kita tinggalkan setelah kita tidak lagi hidup di dunia ini ya. Kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa. Nah, tapi kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, apa yang akan kita tinggalkan ya? Ada harta kita untuk wakaf, sedekah, kita bikin masjid, kita meninggalkan gereja, kita meninggalkan panti asuhan, sekolah mungkin ya.
hidup kita menjadi bermanfaat, ya, hidup kita selama di dunia menjadi bermanfaat untuk orang lain, itu saya rasa akan jauh lebih penting daripada kita mengejar kekayaan. Cuman ya memang kadang Pak Mentor, kalau pengen bikin masjid, pesantren apa kan harus kaya, punya uang. Oke, nah kekayaannya akan digunakan untuk hal-hal yang seperti tadi. Tapi bukan, kekayaan itu bukan menjadi suatu tujuan yang kita pengen jadi kaya. Tapi kita kaya, kita punya uang untuk kita gunakan, kita bagi lagi. Nah itu lebih keren kalau menurut saya. Saya sih pengen sih punya uang banyak biar bisa lebih banyak lagi berbagi, ya seperti itu. Itu cita-cita, mudah-mudahan terkabul ya, amin. Untuk teman-teman yang juga pengen cita-citanya bisa sedekah banyak gitu ya, ini mudah-mudahan saya doakan semoga tercapai. Nah ini program pensiun juga ada nih, ini tadi udah dibahas ya. Intinya buku-buku Pak Safir Senduk ini sangat recommended ya untuk teman-teman baca ya, untuk Anda yang masih nyubi pemula ya. Ini buku-buku ini sangat bagus untuk dibaca. Nanti habis ini kita coba lihat lagi ya buku-bukunya Pak Aidil Akbar, ada Pak Muhammad Andoko, ada Pak Agus Tanjung, ada Stanley itu teman-teman saya, ada Bulikwina, Prita Gozi, Ahmad Ghazali ya, dan tentunya yang terakhir buku saya juga, teman-teman harus baca itu buku. Kalau buku saya itu benar-benar simple, Anda baca sejam 2 jam itu bakal selesai, dan Anda pastinya kalau 1 jam selesai, 2 jam selesai, bisa dalam sebulan bisa baca 2 hingga 3 kali, dan pasti ada yang terserap di situ. Oke, itu aja dari Mentor Keuangan. Soalnya udah lama banget nggak bikin video, bingung kontennya apa. Nih kita bahas deh buku-buku yang sudah pernah Mentor Keuangan baca. Banyak ya di buku. Saya kebetulan seorang yang hobi baca buku juga, kutu buku. Dan koleksi saya mengenai buku perencanaan keuangan juga cukup banyak, hampir semua. Jadi kalau saya ke toko buku gitu, ketemu buku perencanaan keuangan pasti saya ambil ya, mau dari siapapun penulisnya ya. Ada yang nggak pernah kenal penulisnya pun saya coba baca gitu. Bahkan saya yang pernah agak takjub, ternyata buku saya yang Dompet Sehat Karyawan Muda itu jadi daftar pustaka di salah satu buku lain. Wah, alhamdulillah ternyata apa yang kita share bisa bermanfaat untuk orang lain. So teman-teman semangat ya, kalau punya ilmu jangan dikekep sendiri, bagikan ke orang-orang lain. Semoga itu menjadi amal jariah Anda semua sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Demikian dari saya, terima kasih, sampai ketemu lagi di buku-buku selanjutnya yang lain, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.